setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami memohon ampun atas kesalahan kami yang selama ini kami berbuat, yang selalu mendukakan Engkau, melukai Engkau, bahkan terhadap sesama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, atau melukai kami, atau mengkhianati kami, dan sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami boleh menerima berkat dari Engkau Tuhan, biarlah Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami dan pikiran kami untuk benar-benar mau menerima kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, sembunyikan hamba di belakang kayu salib Tuhan. Layakan hamba, sucikan, kuduskanlah hamba, dan pakai bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, taruhlah kepada setiap kami yang menyaksikan live streaming ibadah online ini Tuhan, hati seorang murid Tuhan untuk selalu diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Segala penghulu udara, penguasa udara kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami siap ditaburkan benih kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online, dan puji Tuhan, pada hari ini saya ingin membawakan satu perikop di mana ini masih ada sangkut pautnya 40 hari mami saya meninggal, dan saya mencoba untuk bukan menggabungkan, tetapi di mana kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak pernah merasakan sedih berkepanjangan dalam suatu ditinggalkan orang-orang yang terkasih? Pasti saudara pernah mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Namun saudara terkasih di dalam Tuhan, ingat, kesedihan yang terlalu berlarut-larut itu akan membuka celah untuk iblis selalu mengintimidasi pemikiran kita, hati kita. Emang Pak, kalau Bapak nggak ngerasain kalau orang, maaf, saya seorang yatim piatu, saya pernah mengalami ditinggal mama papa. Saya belum siap, apalagi mama. Pada saat itu saya dekat dengan mama, dan mama kandung saya ini yang mami angkat saya. Dan ketika itu, bagaimana rasanya hati seorang anak? Ya mungkin bagi seorang yang pernah mengalami ditinggal. Dan kalau kita flashback di 2000 tahun yang lalu, bagaimana murid-murid Yesus kehilangan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Namun apa? Ketika Maria lari ke kubur, ke makam Yesus untuk pagi hari, di situ didapati batu mulai terbuka, dan disitulah jenazah Yesus tidak ada. Dan di situ muncul seorang malaikat. Siapa yang kamu cari? Dia sudah hidup. Dia menempati janji 3 hari dia akan bangkit. Dan ketika keluar, mari menjumpai. Siapa yang kau cari? Dan ketika Maria, apakah kau Yesus? Ketika Maria memeluk Yesus, dikatakan jangan. Jangan. Karena apa? Aku belum waktunya untuk menghadap ke Bapa. Karena dia untuk suci. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita jangan sampai berlarut dalam kesedihan. Lanjutkan cita-cita dari orang-orang yang terkasih. Bagaimana kita melanjutkan cita-citanya? Bagaimana? Kita melayani Tuhan. Kita terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang saya alami ketika saat itu, puji Tuhan, ketika mama kandung saya meninggal, sudah mulai terima Yesus. Pada saat itu saya pulang dari sekolah teologi, wasir keluar segini, dan itu wakuncan, hari Sabtu saya pacaran. Wasir keluar segini, mama sudah tergeletak di bawah tanah, di lantai, dan papa marah-marah. Kemana aja kamu anak tunggal, anak montok?
anak terakhir, anak bungsu. Kenapa Pak? Lihat Mama terbalik. Saya dengan santainya, saya bilang deketin Mama. Ma, kenapa? Wasir keluar segini. Coba saudara bayangkan Wasir keluar segini sakitnya bagaimana. Ketika itu saya hanya bilang, Ma, Mama mau bertobat. Mama mau terima Yesus. Mama mau sembuh. Mau. Oke. Kita doa sama-sama dengan kita. Pada saat itu tengah malam, hari Sabtu. Jadi udah masuk hari Minggu juga. Saya doakan Mama. Saya ambil minyak urapan, yaitu baby oil. Saya minta berdoa, Tuhan ubah minyak baby oil ini menjadi minyak urapan. Ketika itu saya oleskan dari leher terus sampai ke kaki. Pada saat itu saya bilang, Dema, Mama terus doa. Mama nangis. Yang saat di benak pikiran saya, pada saat itu saya hanya berserah percaya, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai Mama, sembuhkan Mama. Kalau Tuhan mau pakai saya, jadi Allahmu. Tuhan pakai dan tunjukkan mujizat Tuhan. Saya dalam pikiran. Saya ke depan, saya nyetel lagu pujian 60 detik yang penyembahan. Begitu saya pada saat itu zamannya tip ya, bukan DVD, bukan VCD. Saya besarin volume sedikit. Mama bilang, panggil nama kecil saya tetap temenin Mama ke kamar mandi. Saya kan risih. Saya bilang, Mah, sama Papa aja. Terus saya bilang, Pak, tuh Mama mau ke WC. Begitu masuk ke WC, saya besarin sedikit, seperempat jam 15 menit. Terdengar teriakan. Itu di pinggir jalan raya. Dikirain orang kan ada apa-apa, tengah malam. Mama teriak, haleluya, puji Tuhan. Saat itu saya bingung, aduh, saya langsung mengendap-endap. Pada saat itu deket sama meja makan, saya deketin Mama. Mama keluar dari WC, langsung apa, Mama berlutut di depan saya. Saya bilang, Mama bangun nggak, caranya begini, ayo kita duduk. Mama duduk. Saudara kalau bisa bayangkan, Wasir segini kalau duduk kan buat duduk sakit. Ketika itu Mama duduk, saya heran, kok Mama bisa duduk? Ketika itu Mama duduk, saya bilang, Mah nggak sakit? Enggak. Mama enjot, nggak sakit. Mama cerita, Wasir segini langsung apa? Bukannya putus, masuk. Sembuh saat itu juga. Saya bilang, Mah, ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas hidup Mama. Dan Mama udah berjanji, kalau Mama sembuh, Mama ke gereja dan berdoa. Dari situlah saya bangga dengan orang tua saya. Mama akhirnya berdoa. Kalau Papa masih 60%, Papa masih pejabat. Dari sinilah saya betapa kehilangan kedua orang tua. Dan Papa saya itu kalau menghukum anaknya pakai cambuk, pakai sabuk. Saya 4 bersaudara, semuanya dicambuk. Saya termasuk dimanja. Dan ketiga kakak saya terus terang dendam, pernah mengalami dendam. Pada saat itu ada teman Mama datang pas Papa meninggal. Kamu nggak dendam sama Papa? Saudara kamu masih dendam sama Papa? Saya bilang, saya tidak dendam sama Papa. Justru saya bangga punya orang tua yang terus memberi saya pelajaran, peringatan untuk apa? Besok, lusa ke depannya saya jadi orang yang benar. Dan dari situlah, puji Tuhan, saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan, ketika Yesus mengatakan, aku akan meninggalkan dunia ini dan aku akan menyediakan tempat untuk kita semua. Tuhan bukan selamanya di surga uncang-uncang kaki, enggak. Tuhan akan kembali ke satu kedua kali. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Nah, saudara sekalian, kita buka dalam Yohanes 16 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat 16. Dukacita yang mendahului kemenangan. Tinggallah sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari murid berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi ke Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka,
adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata kepada, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepadanya, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Supaya semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sangat menguatkan kita semua. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya kehilangan sosok seorang mami aku. Rasanya belum begitu lama ketika kami makan bareng, ketika kita bersama-sama. Di saat itulah kami juga nggak bisa melupakan sukacita, tertawa, sedih. Saya selalu cerita sama kamu, dan saya juga ingin menguatkan papi, yaitu pendeta G, tema Injil di Kaunganten. Saya percaya mami di sana udah bahagia, dan mami tidak mau melihat papi terpuruk terus larut dalam kesedihan. Karena apa? Ayo kita teruskan cita-cita mami. Seperti Yesus mengatakan, aku berasal dari Allah, dari atas, dan aku dilahirkan dalam dunia, dan aku akan meninggalkan dunia, aku akan kembali ke Bapa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah kita melupakan kenangan. Biarlah kenangan itu terus ada di dalam hati kita. Kita lanjutkan cita-citanya, agar apa? Kelak kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Bukan hanya cita-cita orang yang kita cintai, tetapi apa? Cita-cita Tuhan juga.
Kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bisa menolong seseorang. Kalau kita akan menghadap Bapa, kita sudah siap. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Di sini kata-katanya sangat luar biasa. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Kita akan tinggal sesaat. Kita tidak akan melihat Tuhan. Tetapi hati kita percaya 100%. Firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun engkau tidak melihat. Dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita tinggal sejalan, kita akan melihat dia. Kita tinggal sementara, kita akan melihat dia di atas awan-awan pelangi. Dia akan turun dan kembali menjemput kita bersama orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipilih oleh dia. Dan disinilah semua itu akan kukatakan padamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, demikian juga ya ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ya, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya padamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Cita-cita yang belum disampaikan kepada orang-orang yang dicintai, katakan aja kepada Tuhan. Bukan kita berarti berdoa ya meminta kepada orang mati, bukan. Tetapi kita mendoakan. Pak, salah nggak kalau kita mendoakan orang yang mati? Enggak ada salah. Loh, kan itu beda dunia. Emang beda dunia. Tidak ada salahnya. Selama ini kita mendoakan di rumah ya. Kita berdoa, Tuhan, pada hari ini aku mendoakan orang yang terkasih, mama, papa, engkong, atau siapa. Tuhan, kiranya engkau tahu selama hidupnya telah banyak berbuat kesalahan atau apapun. Kiranya hanya Tuhan yang akan mengadili dia. Dan Tuhan, biarlah kami boleh suatu saat bersama-sama jumpa kembali di surga, di Taman Firdaus bersama keluarga kami. Gak ada salahnya. Banyak orang yang berpikiran, Pak, jangan mendoakan orang mati. Betul, benar. Dunia sudah berbeda. Nah, sekarang ketika dunia kita sudah berbeda, saudara sudah tahu, pada saat kita mengalami duka cita, akan berlarut-larut. Ketika tidak boleh mendoakan orang mati, kenapa lu mau berlarut-larut dalam duka cita? Kan bodoh namanya. Kalau kita masih berlarut dalam duka cita, iblis terus menyerang pikiran kita, hati kita, remuk terus, drop turun kesehatan kita. Maka dari itu yang rugi siapa? Diri kita. Orang yang kita cintai sudah menghadap ke Tuhan, sudah dalam barisan antrian, dalam persidangan. Mungkin dia hanya melihat, dia nggak bisa apa-apa. Dunia udah berbeda. Tetapi kalau kita minta kekuatan, Tuhan, aku kehilangan orang yang aku kasih, tetapi aku percaya Engkau selalu akan menyertai kami semua yang ditinggalkan. Dan ampuni segala kesalahan kami yang masih ada di dunia.
Dan kami akan menuliskan cita-citanya yang belum tersampaikan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi cita-cita Tuhan Yesus kepada kita? Sudahkah kita melakukan? Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah mama, papa, engkong, emak, atau segala macam. Atau pacar kita mungkin, atau suami istri kita mungkin. Kita flashback, ya. Di belakang saya ada salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, pernahkah kita menjalankan apa yang menjadi cita-cita? Cita-cita Yesus apa? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Apakah kita sudah? Apakah kita sudah melakukan? Itu cita-cita kita. Dan apa? Mulai dari apa? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Yerusalem adalah keluarga kita. Apakah sekarang tidak ada kasih? Sekarang sudah kasih, sudah luntur. Mereka akan mencintai dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, tidak akan berterima kasih. Dan dari situlah saudara, yang Tuhan inginkan adalah mulai dari keluarga kecil kita, suami, istri, anak, orang tua. Samaria adalah saudara-saudara kita, saudara sepupu, saudara-saudara seiman kita di gereja. Kita menangkan, bukannya di gereja, Pak. Orang mereka Kristen kan sudah belum tentu dimenangkan. Mereka ke gereja hanya sekedar hanya apa? Sekedar hanya rutinitas saja. Biar dilihat, oh orang Kristen Katolik ke gereja. Tapi hatinya perumpamaan penabur benih. Ya kan, saudara tahu? Belum tentu orang yang di gereja itu duduk, ya, mereka tahu. Kebanyakan, saya tidak menjudge, tidak menghakimi. Kebanyakan orang datang ke gereja hanya untuk cari sensasi, ben ono koncone, biar ada temennya. Terus apa lagi? Biar apa? Di rumah tidak kesepian, ya kan? Di gereja itu rutinitas. Mereka kebanyakan orang-orang seperti itu hanya 4D atau 5D, ya kan? Datang, duduk, diam, ya kan? 4D lah. Terakhir dongok, plong. Mereka nggak tahu apa. Saya bukan menghakimi, tetapi saya sudah pernah melihat. Saya pun dulu pernah mengalami seperti itu. Palingnya datang ke gereja, ih cewek ini cantik. Anak muda sekarang, cewek cantik, kenalan. Rame-rame sama temen, cewek. Ya kan? Banyak cewek. Itu dulu belum bertobat, ya. Sekarang masih ada anak-anak sekarang, ya kan? Yang sekarang mainnya apa? Gadget, ya kan? Mainnya gadget. Ibadah lagi berlangsung, dia online, Facebook, ya kan? Update status, nanti makan bakso ya. Sekarang corona, suruh ibadah online, tidur. Semacam apa? Bagaimana sikap saudara terhadap Tuhan? Bagaimana saudara terhadap pemimpin yang menggembalakan saudara? Bagaimana saudara bisa pimpin iman saudara untuk dalamnya? Dari sinilah, apakah saudara sudah benar di track yang Tuhan arahkan? Apakah saudara meneruskan cita-cita Yesus yang mati di atas kayu salib selama 2000 tahun yang lalu? Saudara percaya? Iya Pak, saya percaya. Duka cita akan ada, sukacita akan ada setelah duka cita. Betul. Tetapi kalau saudara dengan pemahaman yang salah, dijajah. Tidak gampang saudara. Ketika saudara merasa ada orang-orang yang dikasih, orang-orang yang dicintai, mungkin kita akan merenung
menangisi, berduka cita terus dalam berlarut-larut, sehingga apa? Iblis mudah mengintimidasi pemikiran kita, pemahaman hati kita. Disitulah saudara harus hati-hati dalam pemahaman ini. Tinggallah sesaat aja, kamu tidak akan melihat aku, dan tinggallah sesaat saja, engkau akan melihat aku. Kita harus siap-siap, saudara. Kita harus benar-benar siap-siap. Iman kita, Yesus mengatakan apa? Ketika aku kembali kedua kali, akankah aku jumpai iman di dunia ini? Yaitu saudara dan saya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan berlarut dalam kesedihan. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita, bahkan orang-orang yang dikasih. Orang-orang yang dikasih, kalau orang yang sudah menerima Yesus, ketika dia meninggalkan kita, kita harus percaya orang tersebut sudah di taman Firdaus bersama Yesus. Tergantung Tuhan yang akan menghakimi mereka. Mungkin mereka akan dikumpulkan dan kita akan dijemput di atas awan-awan dan berkumpul bersama mereka untuk diyakini oleh Yesus Kristus. Saudara, kita tutup Alkitab kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mungkin ada saudara-saudara yang masih mengalami kesedihan yang terus berlalu, terus berkepanjangan. Saudara, saya sarankan, jangan terus berlarut dalam kesedihan, karena mudah iblis mengintimidasi kita. Iblis mudah menyerang kita. Itulah kelemahan kita. Kiranya kita saat ini terus diperkuatkan melalui kebenaran firman. Dan saudara, 40 hari Mami meninggalkan kami, tapi kami bangga punya Mami Angka yang memberikan contoh dan teladan setia kepada suami, kepada pasangan, terus melayani keluarga, jemaat, meskipun Mami dalam keadaan sakit. Mami terus memberikan spirit pada kami. Mami terus mau melayani, padahal kami ketemu ketika saya sudah dewasa, ketika saya pertama kali hadir ke rumah papi Mami, mereka memanggil kami Pak, Bapak, dan di saat itulah saudara, saya bilang, Papi, Mami, kalian udah aku anggap sebagai orang tua angkat. Kenapa manggil kami masih Bapak Arwi? Jangan, panggil nama. Tetapi saya menghormati, saya mengakui beliau orang-orang yang kami jadi panutan bagi kami. Mereka tidak melihat, meskipun mereka menganggap kami seorang anak, tetapi mereka terus menghargai. Kami percaya Papi tidak sendirian. Masih ada anak-anak, masih ada kami yang terus memberikan spirit. Dan kami berharap dukungan doa dari semua teman-teman dimanapun berada, termasuk jemaat-jemaat kemah Injil yang harus memberi semangat kepada gembala sidang yang ada di kawasan. Tidak bisa tergantikan, betul. Kenangan tidak bisa dilupakan, betul. Tetapi kita berusaha jangan berlarut dalam kesedihan. Pada saat ini saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang selama ini Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Yes, kami percaya sukacita akan datang setelah duka cita. Firman-Mu dikatakan, tinggallah beberapa saat, maka kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggallah beberapa saat pula, engkau akan melihat aku lagi. Saudara terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan Yesus, kami percaya apa yang menjadi kerinduanmu, cita-citamu harus kami selesaikan. Yaitu apa? Jadikan semua bangsa murid, yaitu murid Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau datang di atas awan-awan remeh kembali ke dunia untuk 2 kali, Engkau akan menjumpai iman-iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa, begitu juga kami sebagai anak-anak yang dimana kami merasa kehilangan seorang sosok mami, seorang Tuhan yang kami banggakan. Kami tidak mau berlarut dalam kesedihan, tetapi kami mau terus melanjutkan cita-citanya sehingga benar-benar tercapai, sehingga namamu dipermuliakan di atas bumi. Tuhan, 40 hari mami meninggalkan kami semua. Kami terus mengenang, kami terus memanjatkan doa ucapan syukur. Hanya Engkau sajalah Tuhan, Engkau yang memberi dan Engkau yang mengambil kembali. Terpujilah Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mulai tangan-tangan terangkat Tuhan. Baik itu yang mereka dalam kesusahan, yang tidak punya jalan keluar, yang mulai terpuruk dan hilang pengharapan. Bapa, kami percaya Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang memberikan mereka kemerdekaan, Engkau yang melepaskan, Engkau yang memberi pengharapan baru. Nah, kami percaya Tuhan, hanya Engkau sajalah Tuhan yang terus memberi spirit pada kami, pada kami yang merasa kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan juga Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, di mana pada saat ini Tuhan, mereka terbaring di atas ranjang rumah sakit Tuhan, baik yang mengalami sakit jantung, vertigo, demam, TB, ataupun segala pun apapun Tuhan. Kami percaya kesembuhan ilahi terjadi di atas mereka. Kau tabib di atas tabib, sebab oleh bilur-bilur-Mu saja Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan hamba-Mu, dan Engkau pula akan menyembuhkan mereka. Mujizat-Mu telah hamba terima, dan hamba percaya mujizat-Mu juga akan terjadi atas mereka. Dan kami mendoakan untuk Papi Caleb yang berada di Kalimantan, Gembala Sidang Kemah Injil Kalimantan. Bapa, Engkau berikan hikmat marifat daripada-Mu, dan Engkau berikan kekuatan yang baru kepada Papi, sehingga damai sukacita kembali. Kami percaya kain tabung duka cita Engkau ubahkan, Engkau koyakkan, Engkau gantikan dengan sukacita. Tuhan, berikan Papi kesehatan. Ampuni kesalahan Papi yang selama ini mungkin sudah melukai Engkau Tuhan, karena kami tidak sembuh. Dan juga kami terus mendoakan anak-anak Papi Mami, baik Cidorti, baik Ciherti, baik Kevin, Carlo, Edo, dan semua cucu Papi Mami, Eben, Dara, serta Andung, serta anak menantu juga Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau berikan sukacita yang lebih kepada mereka, dan Engkau gantikan sukacita mereka Tuhan, dukacita mereka dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang memberkati mereka dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Meskipun kami boleh kehilangan Mami, tetapi kami percaya kami akan kembali kepada-Mu Tuhan, dan kami akan bersatu kembali, bertemu kembali di Taman Firdaus Tuhan. Kami bangga memiliki, karena Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan, terima kasih Engkau menjanjikan segalanya buat kami. Kami percaya 100% padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kekasih-kekasih Kristus, pada saat ini kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan persekutuan yang kudus, bersama malaikat yang kudus, bersama orang-orang yang kudus, bersama putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai Maranatha, menjemput kita kembali kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, terima kasih di dalam Tuhan yang terus menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Dan terima kasih terus dukung kami dalam 40 hari mengenang mami kami yang telah tiada. Dan kami percaya Tuhan akan terus menggantikan duka cita kami menjadi sukacita. Begitu juga saudara. Dan kami percaya Tuhan akan terus bersama kita, memberikan kita spirit kemenangan demi kemenangan. Lanjutkan cita-citanya, lanjutkan cita-cita Yesus, jadikan semua bangsamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Shalom.